Oke, ketemu lagi sama gue BG, masih di studio bola. Kali ini gue akan ngomongin tentang sosok yang konon katanya mau mengibarkan bendera Turki di kota London dalam waktu dekat. Siapa lagi kalau bukan Muhsin Bayrak. Sebelumnya nggak banyak yang tahu siapa Muhsin Bayrak. Namanya baru nongol 1-2 hari ini. Google nggak kenal Muhsin Bayrak. Kalau kita coba googling namanya tuh yang keluar ya berita pembelian Chelsea, rumor pembelian Chelsea ini. Putar itu aja. Kita coba cek Wikipedia, belum ada namanya di Wikipedia. Cukup aneh untuk seorang yang digadang-gadang punya kekayaan 8 miliar pounds. Wikipedia nggak kenal sama Muhsin Bayrak. Lalu majalah Forbes juga belum verifikasi nama Muhsin Bayrak, apalagi kekayaannya yang dibilang 11 miliar dolar atau 8 miliar pounds tadi. Oke, itu sedikit backgroundnya. Jadi kita akan kupas tuntas siapa sebenarnya Muhsin Bayrak ini setelah yang satu ini. Kenapa gue pengen bahas Muhsin Bayrak ini? Karena satu hari ini juga seliweran di Twitter, terutama juga ada beberapa di Facebook dan lain-lain yang bahkan di media-media online lokal ya, yang bilang bahwa sudah dan deal nih antara Muhsin Bayrak dan Chelsea FC. Tapi ya kebenarannya masih diragukan ya. Tapi balik dari sekian banyak nama yang udah nongol, gue ngeliatnya sih tinggal nama dia yang masih masuk akal. Karena nama-nama lain gue lihat selain gak serius, banyak juga yang sekedar cuma pansos biar reputasinya naik, biar company-nya naik. Ya mungkin dia bayar media, lu beritain gue mau beli Chelsea. Ya nggak tahu, siapa tahu ya, istilahnya pansos bisa aja kan. Yang menarik ya lagi-lagi Muhsin Bayrak ini ya. Jadi 4-5 hari yang lalu itu di Twitter ada seorang ini ya, seorang fans Chelsea dari Turki. Dia repost video ini katanya dari Instastory temannya di Instagram. Dalam video itu yang diambil secara potret, kelihatan ada satu orang duduk di kafe pakai kacamata. Dia bilang di situ Mr. Roman Abramovich, dan diklaim di videonya bahwa itu di Ankara atau Istanbul, lupa. Sayangnya video itu waktu itu tidak terlalu mendapatkan perhatian dari orang-orang ya. Maksudnya secara likes, retweet tuh nggak banyak. Gue pun juga lagi nggak fokus ke situ karena beritanya justru di hari itu Abramovich ini sedang berada di Belarus, sedang mencoba menjadi mediator untuk perdamaian Rusia-Ukraina. Sayangnya video itu nggak gue save. 2 hari setelahnya nama Muhsin Bayrak keluar dan dikabarkan sudah melakukan tahap negosiasi dengan pihak Roman Abramovich. Ya ini menarik, bisa jadi kembali lagi ke Instastory tadi, bisa jadi itu benar gitu kan. Ya gue nggak tahu ya, kita tunggu saja ya. Jadi menurut gue gini ya, Muhsin Bayrak ini kayak sebuah nama yang tiba-tiba turun dari langit. Kenapa gue bilang gitu? Satu ya, nggak ada yang tahu dia lahir di mana, tanggal berapa, tahun berapa, pendidikannya di mana, karirnya di mana, sampai dia mendirikan AB Holdings itu nggak ada yang tahu. Nama orang tuanya siapa, nama istrinya siapa, anaknya berapa, nggak ada yang tahu. Nggak ada info sahihnya sampai sekarang.
Akhirnya gue tertarik untuk coba compile ya dari beberapa sumber. Akhirnya yang gue dapetin adalah Muhsin Bayrak ini berasal dari wilayah Bitlis. Bitlis ini suatu region di tenggara Turki. Kalau secara geografis itu Bitlis ini lebih dekat ke Irak, ke bordernya Irak dibanding ke Ankara atau ke Istanbul. Kalau perjalanan mobil itu 17 jam ke Istanbul. Sedangkan mungkin ke Baghdad lebih dekat lah. Nah, dia juga seorang yang memiliki etnis Kurdi. Kita tahu suku Kurdi itu banyak di Irak, di Timur Tengah. Suku Kurdi ini keempat terbesar. Tapi di Turki sendiri suku Kurdi merupakan etnis minoritas, mungkin sekitar 10-14% lah rakyat Turki yang merupakan etnis Kurdi. Nah, selain itu dari informasi yang berhasil gue gali, Muhsin Bayrak ini adalah salah seorang pimpinan klan keluarga Mutki di Turki ya. Kalau di Indonesia mungkin ini ya paguyuban keluarga, atau kalau orang Tapanuli, orang Batak, ada istilah punguan marga, ada punguan marga Sihombing, punguan marga Simanjuntak. Nah, ini punguan marga Mutki ini ketuanya si Muhsin Bayrak. Nah, lanjut. Jadi walaupun orang Kurdi, menurut informasi yang gue gali ini, si Muhsin Bayrak ini aksennya tuh sangat-sangat Turki. Jadi gue tambahin sedikit, jadi orang Kurdi ini punya bahasa yang berbeda dengan Turki. Jadi ya cukup menarik kalau Bayrak ternyata sama sekali nggak punya aksen Kurdi, dia justru aksen Turkinya sangat kental. Artinya yang gue tangkap di sini, dia mencoba menghilangkan identitas kekurdiannya. Ya, kita semua tahu Turki punya sejarah konflik dengan suku Kurdi. Suku Kurdi juga punya sejarah mendapat diskriminasi di Turki. Penggunaan bahasa Kurdi di Turki juga dibatasi. Jadi yang gue lihat di sini sepintas sih dia seolah ingin meninggalkan kekurdiannya tadi. Nah, EB Holdings didirikan di tahun 1999, bergerak di bidang konstruksi sebagai major, sebagai core bisnisnya. Belakangan juga masuk ke cryptocurrency ya, dengan EB Stocks, pasar kripto. Dia perusahaan ini berdiri di Istanbul, udah melebarkan sayap hingga Italia, Spanyol, dan Yunani. Umurnya dikabarkan Muhsin Bayrak ini 40 tahun. Yang menarik lagi gini, ya apa ya, dengan kekayaan yang diklaim oleh The Sun ya, yang pertama kali rilis 8 miliar pound, seharusnya sih Muhsin Bayrak ini udah menjadi orang terkaya di Turki. Karena dari informasi yang gue dapat, orang terkaya di Turki itu ya ada nama Murat Elker, ada Erman Ilcak, itu gantian berdua. Kekayaan mereka tuh ya naik turun ya, dari 4 sampai 6 miliar pound saja. Jadi dengan 8 miliar pound seharusnya Muhsin Bayrak ya orang terkaya di Turki, udah nggak bisa dibantah lagi. Tapi kita masih belum tahu apa betul apa enggak gitu kan. Sosoknya sendiri menurut Al Monitor, sebuah media online Timur Tengah yang pernah wawancara Bayrak. Bayrak ini seorang muslim yang taat, dia sholat 5 waktu. Dia menjalankan sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal, tapi di sisi lain dia mengaku juga sering ke klub malam. Jadi di sini kita bisa lihat dia figur Islam yang taat, tapi juga open minded lah. Nah, kemudian juga ditambahkan di situ dia juga seorang penyuka Rihanna. Jadi penyanyi favoritnya adalah Rihanna. Nah,
dari sumber yang sama, Al Monitor juga tadi, dia bilang secara politis Bayrak ini selalu nunjukin dukungannya kepada Erdogan dalam setiap kebijakan Erdogan. Jadi katakanlah Erdogan mengeluarkan suatu regulasi atau keputusan yang baru, Muhsin Bayrak ini nggak pernah malu-malu untuk nunjukin dukungannya, supportnya. Dari sumber yang lain juga mengatakan bahwa Muhsin Bayrak ini merupakan oligarkinya Erdogan. Tapi itu masih butuh waktu panjang untuk pembuktiannya. Cuman ya kalau seandainya benar ya, ketakutan gue sih jangan sampai terjadi Abramovich kedua. Nanti ketika Turki tiba-tiba perang sama Syria atau perang sama Irak, apakah Chelsea akan kena kasus lagi, ya kan? Artinya ketika geopolitik masih dikait-kaitkan dengan sepak bola, dengan olahraga, ya ini nggak akan kelar-kelar. Ya untungnya Turki sejauh ini sangat-sangat pro Amerika dan sekutunya ya, kayak perang Irak ikut, perang Syria ikut. Jadi ya sejauh ini mudah-mudahan aman lah. Kalau secara geopolitik selagi masih ngikut dan nurut sama Amerika dan Inggris ya. Nah, dari sumber lain ada netgazette.com ya, ini media online Turki. Pernah wawancara Bayrak di tahun 2015 dan Bayrak ini mengaku bahwa dia sangat menyukai figur Roman Abramovich. Dalam kesempatan itu dia juga bilang dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Roman Abramovich. Ya masuk akal karena Bayrak seorang pengusaha konstruksi, Abramovich juga pengusaha baja. Ya secara bisnis mereka connected, konstruksi butuh baja, ya wajar gitu kan. Jadi nggak ada yang aneh di sini, bisa jadi gitu. Ya kalau emang mereka beneran deket ya tentunya akan lebih baik. Kabar baik buat Chelsea lah. Artinya nanti Abramovich bisa setir dia atau mengarahkan dia, ngasih tahu tutorial gimana dia running Chelsea hingga sukses seperti sekarang. Cuman ada lagi teori yang menarik ya. Artinya sempat gue sampaikan di konten sebelum ini. Muhsin Bayrak ini kan seolah-olah kayak nama yang tiba-tiba nongol dari langit. Apakah dia bonekanya Abramovich? Apakah Abramovich ada di belakang dia? Ya sangat masuk akal. Ya bayangin yang bikin gue tanda tanya sampai sekarang adalah ya masa sih orang dengan kekayaan 8 miliar pound itu belum punya Wikipedia, belum masuk list Forbes ya, belum di Google susah dicari namanya, dia lahir tanggal berapa, lahir di mana nggak ada yang tahu. Jadi ini menarik. Ya bisa jadi dia figur yang dimunculkan oleh Roman Abramovich sendiri. Nah, ini artinya butuh perkembangan lagi nanti seperti apa. Gua terus akan coba cari literasi tentang Muhsin Bayrak dan mungkin nanti akan gua update di Studio Bola pastinya. Untuk edisi kali ini kurang lebih itu informasi yang ingin gua sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan lah mengenai siapa seorang Muhsin Bayrak ini. Itu saja dari gua. Terima kasih udah menonton, terima kasih udah subscribe, udah support terus Studio Bola, like, komen, dan share video kita. Kalau ada yang mau ditanya atau yang mau didiskusikan, silahkan nanti di kolom komentar. Gua BG pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao, ciao.